Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah program terkait dengan list untuk menentukan bilangan prima dengan batas atas yang diberikan. Oke, lanjut aja. Di sini Anda silakan membuat form seperti ini. Jadi ini adalah form, ini adalah label untuk judul, ini ada horizontal arrangement, ini ada label lagi, ini text box, ini horizontal arrangement lagi, ada dua button, ini label, ini ada horizontal arrangement, ini ada label lagi. Sekarang kita namai, jadi komponennya seperti ini. Ini namanya, ya text box yang ini adalah namanya txt atas, dengan properti seperti ini. Saat terlihat di layar, jadi hanya maksimal 50, dicentang numbers only, jadi ini hanya bisa di input angka atau bilangan. Selanjutnya buttonnya kita beri nama btn prima, yang satunya lagi btn ulang. Label untuk outputnya kita beri nama lpl prima data. Ini ya, teksnya kita kosongkan, width dan height kita buat automatics. Jadi nanti dia akan menunjukkan hasil dari pengolahan yang kita lakukan. Oke, nah sekarang ini adalah kode blocks-nya. Nah di sini kita akan membuat sebuah list yang isinya masih kosong. Nanti isinya akan kita masuki oleh bilangan-bilangan prima yang telah kita temukan. Jadi maka di sini kita lakukan seperti ini. Pendefinisiannya adalah initial global nama variable create empty list. Di sini ada inisial global prima sama ya to 0 ya to 0. Ini gunanya untuk sebagai penentu nanti untuk menentukan apakah ini bilangan prima atau tidak. Sedangkan bawahnya 6 ini gunanya untuk menghitung sisa pembagian. Ya. Nah, ulang nggak masalah, kita kembalikan ke semula. Nah, sekarang yang penting adalah masuk ke bilangan tn 5 klik. Ini loopingnya mulai 2 sampai txt atas yang diberikan. Kenapa dari 2? Karena bilangan prima yang terkecil adalah 2. Nah, sekarang ini kita buat set global prima to get ini ya, to get indeks 1. Artinya nilai prima kita sama dengan kan indeks 1. Sedangkan yang kedua ini kan indeks 2 dari 2 sampai indeks 1 min 1, artinya ini looping lagi, ini gunanya untuk menentukan apakah bilangan-bilangan prima yang nilainya kurang dari indeks 1 itu adalah faktor dari indeks 1. Nah, gitu ya. Gimana ngeceknya? Ngeceknya di sini. Jadi kita melakukan operasi modulo. Ya, modulo. Jadi operasi modulo. Jadi modulo, ya kan? Nah, kalau modulonya nilainya adalah 0, artinya indeks 1 habis dibagi indeks 2, berarti kan indeks 2 faktor dari indeks 1. Maka indeks 1-nya ini bukan bilangan prima. Maka di sini ya kan, jika 6 sama dengan 0, maka primanya jadi 0. Nah, karena dia bukan bilangan prima, maka jadikan 0. Nah, selanjutnya, bawahnya, jika bilangan primanya tak 0, maka kita tambahkan ke list tadi, ya, yang list yang kita definisikan. Perintah untuk menambahkan data ke list, kita gunakan perintah add item to list. List, nama listnya apa, item yang ditambahkan apa. Untuk indeksnya akan menyesuaikan dengan indeks yang terakhir. Jadi, kalau indeks yang terakhir 2, maka kalau Anda menggunakan perintah ini, maka indeks yang baru adalah menjadi 3. Ya, indeks yang terakhir menjadi 3 sekarang, karena ketambahan satu data. Oke ya, jadi ini. Selanjutnya, untuk menampilkan, kita lakukan looping lagi dari 1 sampai panjang ini ya. Length of list, nama list ini gunanya untuk menentukan banyak data pada list ini. Jadi indeksnya mulai 1, kenapa? Karena bilangan prima pertama, kedua, dan seterusnya. Ya kan? Oke. Untuk menampilkan, kita menggunakan perintah select list, item list, nama listnya apa, indeks, nah, indeksnya berapa. Kalau indeksnya Anda beri angka 3, maka dia akan menampilkan bilangan prima yang ketiga. Karena ini kita ingin menampilkan semua, maka ini dimasukkan ke looping, indeksnya mengikuti indeks dari loopingnya. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau looping yang pertama, kalau indeks satunya 2, maka global prima sama dengan indeks 1, yaitu 2. Nah, kita lakukan kita lakukan looping dari 2 atau 1. Maka nggak mungkin, karena ini loopingnya menurun, tapi kan tadi kan stepnya maju. 1, sehingga nilai global prima tetap 2, ya kan? 2 itu tidak sama dengan 0, maka kita tambahkan. Jadi data 1 sama dengan 2. Indeks 1 ya, data bilangan prima yang pertama sama dengan 2. Untuk indeks 1 sama dengan 3 sama. Ya kan, bisa sama. Loopingnya dari 2 sampai 2, sehingga kita hanya melakukan satu looping.
Ya kan kita hitung sisa pembagian 3 oleh 2 yaitu 1 tidak sama dengan 0, maka global prima juga tidak sama dengan 0. Ya kan? Sehingga primanya sama dengan 3, masukkan ke data lagi. Kalau 4, nah ini loopingnya dari 2 sampai 3, 4 min 1 kan 3. Kalau saat 2, maka nilai 6 sama dengan 0. Karena nilai 6-nya 0, maka prima 4-nya sama dengan 0. Sehingga tidak ada penambahan data. Kasus 5 sama dengan mirip dengan 3. Ini kalau Anda jalankan hasilnya seperti ini. Ini adalah program bilangan prima saat kita jalankan. Coba kita masukkan batas atasnya 10. Kita klik tombol bilangan prima. Nah, akan muncul 2, 3, 5, 7. Coba kita masukkan bilangan yang besar, 40. Kita klik bilangan prima. Nah, tunggu sebentar. Hasilnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya sampai 37. Oke. Demikian video kali ini. Kita akan lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.